fenomenanya sih saya menilai makin sini juga makin positif Pak ya, makin banyak perubahan-perubahan yang menuju ke sesuatu ke arah yang lebih baik gitu. Jadi ya harapannya besar Pak, mudah-mudahan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah tulis harus siapa katanya sahabat J Channel. Oke, kita nggak bakal lupa. Sahabat J Channel, apa kabar? Kita jumpa kembali di acara ngobrol-ngobrol dengan sosok-sosok yang akan memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Saya berharap sahabat J Channel sehat dengan keluarga, apalagi di masa pandemi ini. Tapi terima kasih udah nonton acara-acara kita yang diupload oleh tim dari studio J Channel. Mudah-mudahan akan menjadi inspirasi. Ambil yang baik-baiknya dan mudah-mudahan pengalaman dari para sahabat atau tamu yang kita undang, kita ngobrol tuh mudah-mudahan sedikit ataupun banyak akan menjadi masukan bagi kita, baik di pekerjaan, kehidupan sehari-hari maupun di bisnis. Yang penting sahabat J Channel sehat dan sukses terus. Biasa kita akan panggil atau kita perkenalkan namanya, kalau saya panggilnya Embeng, Om Embeng. Tapi katanya Pak Bambang. Apa kabar Pak Bambang? Pak Embeng. Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih udah mampir di studio J Channel. J Channel Inspire Watch Podcast. Jadi mudah-mudahan apa yang kita obrolkan menjadi inspirasi Om. Amin. Pak Bambang atau Om Embeng. Sekarang tuh di mana pekerjaan Pak Beng? Saya bekerja di perbankan Pak, di BPR LPM. Posisi saya sebagai account officer Pak. Kurang lebih berjalan 6 tahun mungkin Pak di BPR LPM. Itu Pak kegiatan saya sekarang ya. Sebagai AO itu apa daya tarik menjadi AO tuh? Kebetulan sih basic saya memang marketing Pak dari awal. Jadi kalau bicara marketing deket aja. Kalau bicara marketing sih mungkin apa ya? Saya pernah di properti, pernah, kemudian di kartu kredit juga pernah, di forex juga pernah. Kealaman gitu Pak. Pernah bangkrut dong. Ya betul. Jadi bagi saya memang dalam perjalanan pekerjaan sih memang saya tidak lepas dari giroh saya sebagai marketing Pak. Begitu. Dasarnya udah gitu ya. Betul. Jadi banyak teman marketing itu kan ya. Salah satunya sih bagi saya nilai tambah seorang marketing itu ya mempunyai hubungan yang luas. Baik dan luas ya. Betul. Untuk menopang juga kegiatan saya yang lain gitu Pak. Pak Beng, dulu sebelum gabung di perbankan di sini di mana dulu? Saya apa bisnis atau kerja? Bisnis juga ada Pak. Kemudian kalau pekerjaan sih sebelum di BPR LPM juga sama sih, masih di ruang lingkup perbankan juga Pak. Saya pernah di finance juga bahkan pernah di Adira, kemudian di Danamon dulu, terus kartu kredit, kemudian di sama juga BPR juga pernah, sampai terakhir di BPR LPM sampai sekarang Pak. Ini pengalamannya banyak ya, walaupun umur masih muda pengalaman banyak. Ini sahabat channel kita undang kan kita tahu. Saya kalau nggak ngobrol gini, Pak Beng taunya udah baru kerja aja, nggak tahu. Paling tahu ada bisnis sedikit. Nah di samping ini bisnis apa yang pernah Saya ada di dunia produksi Pak. Saya ada kebetulan di rumah itu ada usaha itu yang kelola istri. Saya tetap aja marketingnya Pak. Gitu aja. Jadi istri yang memproduksi, Pak Beng yang ini kan jaringan di BPR sahabat, terus yang jadi partner itu kan bisa jadi sarana untuk itu kan. Persis, tepat sekali Pak. Jadi untuk pengelolaan secara manajemen keuangannya istri yang pegang. Saya ya cari ordernya Pak gitu. Sama aja saling bahu membahu nih. Iya, Sahabat J Channel, Pak Om Beng, kalau saya Pak Om Beng aja selalu
dia sebagai pekerja yang ulet, dan saya mengenal beliau tuh udah 5 tahun saya juga. Dia ulet, dia menjadi leader dalam marketing. Dia nggak banyak ngomong, nggak tahu nih pacarnya banyak atau tidak, saya nggak tahu nih. Jadi atau temennya, tapi ini jadi seorang marketer, sahabat, dan kesuksesannya terlihat dari kinerja ya. Itu bisnis jalan terus ya Om Beng ya. Alhamdulillah. Nah, ini sahabat channel menjadi masukan bagi kita sambil kerja bisnis keluarga, dia tetap girohnya di marketing. Nih itu senangnya di dunia marketing nih. Ketertarikan ke bidang perbankan itu kenapa? Sebetulnya sih awalnya sih memang karena sebelum ketertarikan mungkin awalnya karena kebutuhan mungkin Pak ya. Sama lah itu. Kebutuhan akan pekerjaan, kebutuhan akan aktualisasi diri juga. Kebetulan dulu beberapa kali saya ngelamar kerjaan, ya alhamdulillah sih mungkin memang jalannya saya keterimanya di lembaga keuangan, selalu akhirnya ya dinikmati aja Pak. Sama. Kalau saya segitu juga Bang. Ya. Saya nggak niat perbankan dulu tuh. Tapi emang rezekinya di situ ya udah. Betul. Kita nikmati semangat. Setiap orang kan beda-beda ya rezeki itu. Beberapa kali nyoba untuk bidang yang lain juga tawaran-tawaran juga pada akhirnya kembali lagi ke perbankan gitu Pak. Nih sama nih. Sahabatnya kita tanya lagi sahabat channel ke Pak Bambang, Om Beng. Itu bagaimana tata cara menawarkan dapat nasabah baru kan gitu, atau yang lama itu bagaimana cara mengelola? Bagi saya sih mengelolanya. Kalau untuk apalagi sekarang mungkin fenomenanya juga udah berbeda, kemudian mekanisme pasarnya juga sekarang mungkin lain. Ya udah milenial lah katakanlah Pak. Jadi memang mencari relasi ataupun dalam hal ini nasabah mungkin Pak ya. Saya rasa sih ya cukup kita berteman yang baik aja, jadi teman yang baik bagi siapapun. Dari situ mungkin juga orang akhirnya bisa menilai, bisa tahu posisi saya dan bisa menjaga di bidang apa kerjaannya, ya dari situ ya dari di situ dapat relasi, dan mulut ke mulut juga mereka pada tahu bahwa saya memang bekerja di bank yang punya produk gitu Pak, yang punya produk yang mungkin sebagian dari mereka kebanyakan juga membutuhkan produk-produk perbankan gitu Pak. Gitu Pak. Kan kita berteman tuh tidak menawarkan produk aja kan? Iya betul. Tapi siapa tahu pas kita udah mengenal, hubungan kita bagus nih sahabat channel. Jaga hubungan, berjaga positif kan, kita harus positif kan tadi. Terus jangan melepas hubungan, siapa tahu jadi nasabah ke depan, jadi partner kan, kita tahu. Apalagi ya Om Beng ya bisnis di rumah ada jadi marketing, jadi kan penting nggak bentrok kan gitu, diatur aja. Nah, dalam hal ini pernah nggak dalam bisnis itu mulai kegagalan, pernah nggak? Atau dalam kerja itu pasti Pak itu pasti ya itu surut, betul ya, siapapun siapapun saya pastikan semua bakal menemui permasalahan, kegagalan, rintangan, itu sudah pasti Pak di manapun kita berada gitu. Tidak hanya di dunia pekerjaan mungkin, contohnya mungkin ya dalam rumah tangga pun juga kita kadang-kadang juga tidak selalu harmonis gitu. Pasang surut ya. Betul, begitu pula ya apalagi hikmahnya apa tuh kalau gitu tuh? Ya hikmahnya sih banyak Pak. Jadi menurut saya sih ya namanya kita hidup, masalah juga akan selalu ada Pak. Jadi ya tinggal bagaimana kita menyikapi masalah itu, terlepas juga benturan-benturan yang kita hadapi, yang menjadikan kita lebih baik, lebih dewasa lagi dalam menyikapi hal-hal tersebut sih Pak. Nah ini sahabat channel kita, clue-nya apa? Apapun yang terjadi, yang kita lewati, anggaplah itu bertransformasi. Yang penting apa? Outputnya baik. Nah, itu kitanya menjadi lebih baik, bukan menjadi terpuruk, kira negatif, positif aja ke depan. Pasti kalau kita gerak, tadi sebutkan gerak, apapun itu namanya berproses. Pasang surut berproses. Ini masukan yang luar biasa sahabat channel nih. Kita gali terus nih ke Om Beng. Om Beng anak berapa nih sekarang? Saya the father of 3 Pak. Jadi anak saya ada 3.
masih kecil-kecil Pak. Ya apa, yang kecil mah harus besar. Yang paling besar SD. Kelas berapa tuh? Sekarang kelas 5 Pak. 5 ya. Kelas 5, yang 2 masih di PAUD. Kalau sekarang tidak pandemi mungkin udah sekolah di PAUD. Yang ketiga baru beranjak 3 tahun Pak. Itu masa pandemi itu pengaruh nggak ke keluarga, ke kerja itu bagaimana? Pasti Pak, pasti. Saya Lumayan rasa, ya. Betul. Apalagi yang alhamdulillah gitu Pak. Di sini yang saya syukuri selama masa pandemi ini saya masih ada penghasilan tetap gitu dari saya bekerja Pak ya. Kalau bicara terdampak dari sisi usaha, terdampak Pak sangat gitu. Dari yang biasa kita punya omset lumayan lah gitu. Sekarang terganggu ya. Ya sedikit banyak. Terus gerak juga terganggu ya. Betul. Ruang gerak segala macam juga. Tapi ya siapapun kondisi orang sekarang juga dilewati. Semua ada dampaknya. Kan ini juga harus pakai gini ya, masker tuh pakai kan mau tidak mau kan itu dampak tapi harus yang penting kata Pak Presiden itu dunia baru. Dunia baru tuh ya kita beradaptasi baru, kan dunia kerja. Yang penting tetap di kantor jaga jaga jarak, terapkan protokoler kesehatan kan gitu. Ini harapan terhadap anak-anak nih Om Beng. Tadi cewek cowoknya berapa? Cowok 2 cewek. Cewek 2, cowok 1 Pak. Yang buntut cowok. Yang paling besar cewek, yang tengah cowok. Ini harapan kepada ketiga putra putri itu apa ke depan? Ya harapannya sih menjadi anak yang soleh dan solehah Pak kayaknya. Utama itu ya. Ya yang utama itu, yang kedua ya harapannya sih ya semuanya menjadi manusia-manusia yang bermanfaat lah Pak ya. Nih Om Beng, selama bekerja atau bisnis tadi ya, kan sampai bertahan nih sampai saat ini. Siapa yang menjadi ini? Ya, selalu sahabat ya kita akan tanya siapa yang menjadi inspirator bagi Om Beng itu. Banyak sih Pak ya, tapi yang paling mungkin yang paling ya pertama orang tua pastilah. Selalu ya. Selalu sahabat Jecena kalau kita tanya nih Pak Beng kalau ditanya pasti orang tua. Dan itu tidak bisa lepas ya kita. Betul. Terutama ibu. Kenapa ibu? Terutama sosok ibu yang ya beliau-beliau ini selalu ada dimanapun posisi kita berada Pak gitu. Jadi di saat kita susah, orang yang paling pertama hadir ya tentu ibu gitu ya. Begitupun sebaliknya, apalagi di saat kita sedang katakanlah lagi bahagia gitu Pak, ya pasti mereka ada gitu. Jadi memang saya rasa sih siapapun sosok orang tua itu tidak lepas dari perjalanan hidup mereka Pak gitu. Jadi kemudian juga yang kedua juga istri saya juga Pak yang selalu juga selalu support. Terhadap keputusan-keputusan yang saya ambil gitu. Tanpa ada rasa was-was, penolakan ataupun bertentangan gitu Pak. Jadi selalu menyerahkan keputusannya ada di saya gitu Pak. Itulah diberikan kita kalau kita beri kepercayaan kita amanah kan. Mudah-mudahan Om Beng juga di bisnis keluarga bagus. Amin. Tempat kerja juga bagus. Amin. Di tempat kerja harapan ke ini bagaimana target BPR ke depan nih yang mudah-mudahan sih BPR ya harus bisa lebih besar lagi Pak ya. Jadi fenomenanya sih saya menilai makin sini juga makin positif Pak ya, makin banyak perubahan-perubahan yang menuju ke sesuatu ke arah yang lebih baik gitu. Jadi ya harapannya besar Pak. Mudah-mudahan juga BPR ini bisa cabang ya. Ya betul, bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi gitu. Ya ibadah lah ya semua ya. Pak Beng bisa beribadah di kantor, kita BPR juga bisa beribadah ke semua lingkungan yang diberi kredit juga maju semua kan. Amin. Jadi kita semua berdoa maju semua nih sahabat Jena. Ada clue nih. Kita berharap tempat kita kerja maju, bisnis kita maju dan intinya bermanfaat. Positif bagi semua orang. Demikian sahabat Channel, kita udah ngobrol nih udah hampir 15 menit nih Pak Beng. Luar biasa. Kita tetap harus diputus. Terima kasih udah hadir. Mudah-mudahan
obrolan kita tadi bisa menjadi inspirasi ibadah bagi terutama sahabat C Channel. Jadi sahabat C Channel kita udah ngobrol banyak nih walaupun cuma 15 menit dengan Om Beng. Sukses terus Om Beng. Salam untuk keluarga dan anaknya. Mudah-mudahan tadi harapan ya, anak yang soleh. Amin. Dukungan orang tua dan istri tetap dimanfaatkan. Yang penting tempat usaha kita dan tadi ya bersyukur Om Beng bahwa selama pandemi untung masih ada tempat usaha atau bisnis yang masih jalan, penghasilan masih tetap lah mudah-mudahan. Oke, mudah-mudahan harapan Om Beng sukses dan tercapai. Amin. Demikian sahabat C Channel, semoga obrolan tadi menjadi inspirasi, motivasi bagi sahabat C Channel dan bagi yang nonton. Terus subscribe, terus share, like dan komen yang baik-baik di sini sahabat C Channel. Oke, sampai jumpa dengan tamu lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.